staf ahli yang saya hormati, serta para kepala SKPD yang saya hormati, kemudian yang saya hormati para camat dan ramil Kapolsek wilayah 4 yang saya hormati, kemudian para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, kemudian juga Ketua PKK sewilayah 4 yang saya hormati. Mohon maaf Allah Subhanahu wa taala bahwa kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati Bupati Tangerang Bapak Ahmad Zaki Iskandar, juga yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Tangerang, yang kami hormati Kepala BPM P2D. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala SKPD Kabupaten Tangerang yang hadir pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, Direktur Rumah Sakit Umum Balaraja beserta para kepala puskesmas dari 5 kecamatan, Muspika dari 5 kecamatan, wilayah 4 ini ya Pak Banteng. Kemudian para camat terutama dari 5 kecamatan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Camat Kresek sudah mempersiapkan tempatnya dengan secara sempurna. Para ketua MUI dari 5 kecamatan, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, dan hadirin undangan, dan yang paling penting sekali lagi ini, para kepala desa dari 5 wilayah kecamatan dari wilayah 4 ini yang hadir, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan waktu dan tempat bersama-sama hadir dalam kegiatan Bupati Sabah Desa tahun 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu sekalian hadirin, kita juga langsung melakukan dialog walaupun sudah ada Jumat keliling dan juga kegiatan-kegiatan rutin lainnya, kunjungan-kunjungan ke kecamatan, tapi ini merupakan kunjungan Sabah Desa, ini merupakan nantinya formulasi lagi bagaimana akan kita rencanakan benar-benar bisa dirasakan pembangunannya dari desa, bukan cuma kecamatan saja ini. Ya. Nah, inilah tentunya nanti segala macam masukannya, dialog apa yang terjadi di 5 kecamatan di sini tentunya menjadi bahan kecamatan yang lain, macam salur yang sebagainya. Mari kita sama-sama formulasikan pembangunannya agar nanti ke depan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sini. Problem Sungai Cidurian itu kewenangannya tidak di Kabupaten Tangerang. Nah, ini menjadi problem kita semua. Setiap tahun menjadi tempat banjir. Udah hafal bener saya itu, Koper, Pasir Ampok, Talok, udah pasti kena banjir semua ini kalau musim hujan datang. Nah, pada saat ini kita sedang merencanakan, kalau tadi Pak Camat bilang apakah memungkinkan kita buat embung, mari kita buat embung, yang penting tanahnya disiapin sama masyarakat. Artinya begini, tanahnya dibeli oleh Pemda, yang penting tanah yang sesuai dengan nanti peruntukannya embung itu bisa benar-benar disiapkan. Jangan sampai kita mau beli harga tanahnya luar biasa, padahal tiap tahun banjir, itu mah tempat banjir, tapi harga tanahnya minta kayak harga tanah mau dibeli sama perumahan. Nah, ini yang nggak boleh.
Ya. Tentunya pembangunan infrastruktur baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur dasar masih menjadi program prioritas. Kalau masih ada jalan yang belum selesai, mari kita rencanakan, anggarkan untuk di 2016. Yang lain-lain kalau masih butuh sekolah karena populasi bertambah terus, kita ajukan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti tadi SMP 2 bisa mengcover beberapa desa dan juga beberapa desa dari kecamatan tetangga. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi sekali lagi, kunjungan sahabat desa ini benar-benar untuk lebih mengetahui lagi apa yang diinginkan oleh masyarakat langsung. Nanti perwakilan-perwakilan kepala desa tulis listnya, yang dibutuhin desa kira-kira apa aja. Tapi kurang lebih biasanya sama. Cuman saya mengingatkan ADD desa jangan dipakai bangun sekretariat desa, kantor desa. Ini nggak boleh nih, apalagi yang dari APBN. Nanti dicarikan aja formulanya. Ya, yang APBN tidak boleh. Yang APBN itu harus bisa langsung dilaksanakan oleh masyarakat. Dirasakan, mohon maaf. Jadi mau infrastruktur, mau bantuan hand tractor lain sebagainya, itu yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita diskusikan nanti. Dan tapi sekali lagi saya berpesan untuk seluruh aparat, baik itu di kecamatan maupun di desa, sekarang ini yang namanya birokrat itu pelayan masyarakat. Layani masyarakatnya dengan benar. Jangan sampai kepala desa ngantornya cuma hari Senin doang. Betul ibu-ibu? Iya. Harus Senin sampai Jumat ngantornya, layanin masyarakatnya. Saya percaya kepala desa di sini yang melahirkan malam-malam aja masih dilayanin ya. Ini cuma ngingetin aja. Cuma ngingetin. Termasuk Pak Camat juga. Karena kita ini udah menjelang musim penghujan sebentar lagi. Kalau udah masuk musim penghujan, yang namanya musibah bisa datang kapan aja. Ya, nanti ini menjadi tanggung jawab kita sebagai, sekali lagi, pelayan masyarakat. Ya. Nah, ini perlu jadi pegangan kita nanti ke depan. Kemudian yang lain-lain harus disiplin juga. Dalam rangka administrasi, keuangan, laporan pertanggungjawaban apa semua harus disiplin. Biar tidak jadi masalah di kemudian hari. Karena penggunaan uang, administrasi, keuangan dan lain-lain sebagainya, pengelolaan ini juga jadi perhatian kita. Agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Ya. Jadi ini banyak ini kepala desanya di sini, alhamdulillah. Hadir semua nggak kira-kira ini Pak Camat, Bu Camat? Hadir kepala desa tuh, alhamdulillah kompak ini. Abdesinya mudah-mudahan kompak di sini semua, menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan menjadi lokomotif pembangunan di daerahnya masing-masing. Ya. Untuk para warga, para tokoh, kalau kepala desanya bagus, benar-benar membangun, nanti kalau ada pilkades lagi dukung benar-benar. Jangan bagian mau pilkades saja, sama juga. Milih kokosan juga, pepesan kosong ntar. Ya, kalau kepala desanya yang bagus, yang benar kerjanya, nggak apa-apa, dipilih lagi. Betul? Wah, paling kencang itu kepala desa tuh. Biar yang anggarannya murah. Jangan coba-coba yang baru gitu. Kecuali kepala desanya tidak melaksanakan pembangunan, ngantornya cuma seminggu 2 kali, itu juga kalau ada beduk maghrib doang gitu. Nah ini boleh diganti. Tapi kalau yang kepala desanya bagus, mari dukung terus. Apalagi dirasakan pembangunannya oleh masyarakat. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak berdialog. Tapi ada satu hal yang perlu saya titipkan untuk seluruh masyarakat ini. Ya, dalam rangka menjaga keamanan dan pengamanan wilayah, termasuk juga para muspika. Ini tolong Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita, generasi muda kita benar-benar dijaga ini. Ya, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kekerasan seksual kepada anak-anak ini sekarang trennya sedikit meningkat. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu PKK, kader posyandu, kemudian kader-kader kesehatan dari 5 kecamatan ini saya titip untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu keluarga langsung. Bagaimana mereka memprotek anak-anaknya. Ya. Kemudian bagi bapak-bapak juga terutama ini. Jangan macam-macam sekarang. Bentar lagi ada perbub. Kalau yang berani meleceh atau melakukan pelecehan seksual sama anak-anak, ini lagi digodok perbub, mau dikebiri aja udah sekalian. Ya, apalagi kalau balita di bawah 6 tahun. Udah sekalian. Daripada tanggung saya, mendingan dikebiri aja, sunat 7 kali Bu ya. Nah, ya. Ini jangan sampai terjadi pelecehan seksual sampai ke daerah kita. Pemicunya banyak. Minuman keras bisa jadi. Pornografi di sekitar kita bisa jadi. Dan hal lain-lainnya. Tentunya kalau ada warung-warung yang menjual minuman keras, laporkan kepada Pak Kapolsek, laporkan kepada Pak Camat, Pak Danramil untuk sama-sama ditutup nantinya. Jangan main hakim sendiri, ya. Laporkan kalau terjadi tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya, laporkan kepada aparat. Biar langsung nanti ditindaklanjuti, ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak pada dialog pembangunan terutama, apalagi yang dibutuhkan di 5 kecamatan di sini. Dan mudah-mudahan karena ini anggaran tahun 2016 masih dalam pembahasan, bisa nanti hasil musrenbang desa, musrenbang kecamatan yang kita prioritaskan bisa kita jadikan program pembangunan di tahun berikutnya. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sahabat desa di Kecamatan Kresek untuk wilayah 4, hari ini saya buka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan kami banggakan saudara-saudara yang ada di Kresek dan sekitarnya. Baik, masih ada 2 acara lagi, 2 item lagi, yaitu ekspos desa, kemudian juga dengan penyerahan secara simbolis pemberdayaan masyarakat dalam penyerahan dana desa wilayah 4. Dan nanti mungkin lewat paparan dari masing-masing kepala desa. Untuk itu sebelum acara kita mulai, kami mohon dengan segala hormat Bapak Bupati untuk berkenan menempati tempat yang kami sediakan, juga Pak Asda 1, Pak Sekda, juga Bapak-Bapak Kepala SKPD, kami mohonkan untuk menempati tempat-tempat yang telah kami dari 5 kecamatan yang masing-masing nanti akan disampaikan oleh Bapak-Bapak yang sudah kami namanya sudah kami catat di sini. Dari menit 7 ya Pak ya, yang inti-intinya saja. Oke Pak? 7 Pak? Oke baik. Saya panggil Pak Sarudin dari Kecamatan Kresek mewakili Kades Ranca Ilat. Kami persilakan. Badim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma untuk SD, SMP dan SMK, namun pondok pesantren Pak tolong disentuh. Itu yang paling utama. Jadi bagaimana caranya? Karena kalau ranah masalah SD, SMP itu udah ada, tetapi untuk pondok pesantren itu mohon Pak sebagai PR Bapak Bupati yang terhormat. Kedua yang mungkin Bapak sudah tadi uraikan masalah bencana banjir, Koper dan Pasir Ampo udah hafal. Jadi kami mohon untuk daerah kami, Luan kami Ranca Ilat itu tentang botonisasi Pak. Gangguan Bapak. Jadi untuk dari kami memang masih ada saat ini tentang botonisasi dan juga sarana prasarana infrastruktur jalan dan juga air bersih Pak. Kebetulan di RT kami itu paling parah masalah air bersih itu Pak, susah sekali. Oleh karena itu kami sudah beberapa kali mengajukan jadi kepada Bapak Camat, tapi sampai saat ini belum ada realisasi Pak. Itu barangkali.
Mungkin dari itu karena terbatas waktu, sebelumnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada, tapi nggak apa-apa. Itu lebih bagus lagi, simpel aja. Yang ini Mbak maksudnya singkat, padat. Ya. Itu yang bagus. Maksudnya bagus apa? Juga padat. Beritanya laporan. Aduh, ya Allah. Ntar gue pingsan nih kalau ngomong terus nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat dari Kecamatan Kronjo, Kresek, Gunung Kaler, Mekar Baru, dan Kecamatan Kemeri. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramil, rekan-rekan kepala desa dari wilayah 4 yang saya banggakan. Juga saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat. Sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang kelima, masih belum tertajanya pemukiman nelayan yang ada di Kecamatan Kronjo. Dan yang keenam, tidak memadainya kualitas tempat pelelangan ikan, sehingga berdampak pada kurangnya animo para nelayan untuk bertransaksi hasil melaut mereka di TPI tersebut. Dan yang ketujuh, terdapat lahan-lahan yang tidak produktif untuk pertanian sebagai akibat sulitnya pasokan air untuk mengairi lahan tersebut dikarenakan jauh dari sumber air. Akan tetapi sampai saat ini lahan dimaksud masih dipertahankan sebagai kawasan hijau. 5 menit, memang benar-benar 5 menit. Kronjo memang hebat. Tepuk tangan buat Kronjo. Baik, tadi permasalahannya tentang sarana dan prasarana, mungkin jalan-jalan kampung kali Pak ya. Ada jalanan yang kurang, yang masih jalanan itu juga ada yang untuk dari kabupaten, ada juga yang mungkin dari provinsi kali ya. Tapi mungkin Pak Bupati yang lebih hafal untuk itu. Baik, selanjutnya kami panggil dari Kecamatan Sidoko, Bapak Abdul Rozak mewakili Kecamatan Gunung Kaler. Bapak Abdul Rozak. Ada, Sidoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita patut hormati, Bapak Bupati kita, Bapak Ahmad Zaki Iskandar beserta jajarannya. Yang saya hormati, Bapak Camat dari beriring salam, marilah kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan baiklah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya, terutama permasalahan di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini, akses masyarakat untuk pelayanan rawat inap baru tersedia di Rumah Sakit Balaraja yang letaknya jauh dari Kecamatan Gunung Kaler sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar. Yang kedua, letak Puskesmas. Letak Puskesmas di Gunung Kaler saat ini berada di Desa Kedung yang kondisinya sudah tidak layak untuk dikembangkan. Mohon ini dikembangkan dan kurang strategis. Terus di bidang pendidikan, dari 22 SD yang mendapatkan bantuan Sanisep 17 SD, dari 22 SD negeri yang sudah mempunyai perpustakaan sebanyak 8 SD negeri. Kurang irigasi sekunder, nah ini mohon tanggapannya. Dan kurangnya optimalnya situ darurat dalam mengairi sawah akibat pendangkalan.
dan banyak penduduk. Di sini ada teman-teman wartawan di sini juga hadir. Kualitas beras Raskin ini saya baru menjabat 3 bulan, ini luar biasa Pak Bupati, mohon izin. Ini berasnya hancur sama menir, dan saya diprotes sama masyarakat saya sendiri. Bingung untuk menanggapi. Bahkan satu kali pernah itu campur dengan nasi yakin. Itu yakin, betul. Ini Pak, ini fakta yang sebenarnya. Harapan saya, tenang teman-teman. Jadi harapan saya adalah mohon ditingkatkan fungsi pengawasan Pak. Saya yakin kalau dari pusat ke sini, kalau dari pusat itu saya yakin itu beras Raskin itu tidak seperti yang ada di desa. Kalau saya bawa ini lupa seperti mohon izin. Lupa saya bawanya tiduran kayak ini. Kelupaan ya Pak ya? Ya kelupaan. Ya waktunya cuma 1 menit lagi Pak ya. Terus yang terakhir Pak tenang. Terus karena ini waktunya dapat Pak, jadi agak dapat menyampaikan semuanya. Terus yang terakhir beras Raskin kita inginkan, tapi di periode Bapak ini alhamdulillah di Mekar Baru saja itu dari sekian banyak itu cuma tercatat 2 kayaknya yang tersebut itu ada mungkin kesalahan teknis saja. Artinya bukan karena dari program ini yang belum itu. Jadi artinya alhamdulillah apa yang dicanangkan oleh Bapak ini untuk Mekar Baru sudah bisa masyarakat rasakan. Gitu. Dan untuk berikutnya bisa waktu Dikit lagi. setengah menit. Seperempat. Ini cuma tanggapan aja. Intermezzo barangkali Pak Pembawa Acara. Dari Bapak Bupati akan menyetujui 24 jam itu untuk masyarakat Pak. Satu itu. Terus yang berikutnya anak buah Bapak istrinya nggak dia satu. Mohon izin Pak. Masalahnya nggak beda jauh, cuman memang ada hal-hal yang mungkin ada berbeda dikit. Silakan sampaikan Pak. Silakan. Pak Haji memang hebat nih. Jadi kalau ngomong-ngomong kades istrinya nggak ada yang satu, itu mungkin memang wajar kali. Tapi nggak tahu nih ada ibu-ibu nih Bu. Ibu-ibu setuju nggak kalau saya begini Bu? Belum. Kalau saya bilang kalau Pak Kades istrinya, nih contohnya jadi Pak Kades, istrinya cuma 1 Bu, 1 di Gunung Kaler, sampai di Balaja. Orang petani dengan yang lugu, polos, makanya di Betawi jangan lugu dan polos, nama apa aja mau, nanam aja mau ya kan? Hati-hati itu ya. Ini kekecewaan seorang petani. Dulu saya panen kacang seluas 200 hektar, Pak Bupati saya undang tidak mau datang. Kemudian saya panen pisang 200 hektar. Saya undang TNI, tidak ada yang datang, 1 juga. Kemudian saya panen pisang 200 hektar, saya undang Polri, nggak ada yang datang. 200 hektar loh Pak. Kemudian kenapa sekarang saya panen ganja cuma 5 hektar? Bapak Bupati, TNI, Polri pada datang. Padahal nggak saya undang. Itu nggak boleh, mohon. Itu barang haram. Itu dilarang oleh pemerintah, diperangi. Oh. Ada di pelosok dunia ikut dicari itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya makanya bapak-bapak petani kita mudah-mudahan di Kabupaten Tangerang sih, petaninya jangan lugu dan polos Pak ya. Suruh nanam apa aja mau. Nah, gitu. Ini Pak jauh Pak, Bupati bukan di kabupaten ini mau jauh, tetangga jauh, sono adanya. Di sono ya. Baik Bapak-bapak sekalian, Bupati nanti akan menjawab secara satu persatu mungkin, mudah-mudahan semuanya terpenuhi dan memuaskan Bapak-bapak sekalian. Dan setelah acara ini nanti masih ada 1 acara lagi, yaitu penyerahan secara simbolis, yaitu hasil atau pemberdayaan dari masyarakat dalam penyerapan dana desa wilayah 4 dalam kegiatan Bupati Sahabat Desa dengan kecamatan-kecamatan yang sudah ada di sini. Baik. Kami persilakan Bapak Bupati untuk menjabarkan atau menjawab satu persatu mungkin SKPD yang terkait. Kami ternyata. Terima kasih para kepala desa atas beberapa masukannya, sumbang sarannya, juga informasinya mengenai punya istri lebih dari 1. Gitu. Lebih, ya. Kepala desanya ngantor seminggu cuma 2 kali, 2 hari doang. 3 harinya saya tanya, kemana ini kepala desa? Ke rumah abahnya Pak. Ke rumah abahnya. Abahnya maksudnya naon ya? Ke rumah kiainya.
Emang kiainya di mana? Di Sukabumi, di Jampang Surade. Masya Allah, cek saya. Jadi seminggu 3 hari di rumah kiainya di Jampang Surade. Iya. Abah mertua anyar ternyata pamajikan anu diditut 18 tahun bodas keneh atuh pantesan ya lurah bulak balik malulu saminggu ulang 3 kali. Jadi mendingan begitu udah ngaku bener, satu di Belaraja, satu di Kresek gitu, nggak apa-apa udah. Jadi nggak usah keluar daerah sampai ke Sukabumi segala. Iya. Support ya. Tinggal kita aja nih PNS mah, nggak bisa. Baik, Bapak Ibu Kepala Desa semua, jadi memang di wilayah 4 ini problem paling utama adalah infrastruktur pertanian. Ya, infrastruktur pertanian. Nah ini, infrastruktur pertanian ini yang pertama adalah sungai. Berikutnya ada situ dan danau. Terus kemudian ada irigasi premier dan irigasi sekunder. Yang terakhir ini irigasi tersier atau yang disebut irigasi cacing. Inilah yang kewenangannya Kabupaten Tangerang. Jadi problem setiap tahun ini mudah-mudahan tahun ini saya kumpul nanti minggu depan sama Muspida, bagaimana kita bisa membahas pengelolaan sungai, situ, irigasi premier dan irigasi sekunder yang nggak pernah diurus sama negara. Karena kalau kita yang turun pakai APBD kabupaten itu pasti jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kewenangan kabupaten tidak ada di sungai, situ, apalagi kewenangan kepala desa. Ngeruk Patrasana jadi masalah. Ngeruk Garugak nggak ada surat izinnya jadi masalah. Bisa ditangkap padahal tujuan kita baik, mau ngerukin saluran-saluran yang sudah tertutup lumpur sama eceng gondok. Tapi karena peraturannya seperti itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya nanti kalau udah ngomel sama menteri, dari menteri lama sampai menteri baru saya omelin dulu. Habis kita udah MOU, mana ini tindak lanjutnya? Saya bilang kita punya 22 situ di wilayah Kabupaten Tangerang yang perlu diperhatikan semuanya. Karena kalau tidak diperhatikan, ini jadi penyebab banjir pada musim hujan, ya. Kemudian kekeringan pada musim kemarau. Nggak bisa kita pakai situ-situ ini. Nah ini, jadi problem yang paling utama adalah kewenangan masalahnya. Betul, setiap banjir atau bupati turun diomelin sama rakyat. Pak Bupati, iya tiap tahun banjir melulu ini Pak Bupati. Pak Bupati tahu ini, terus nggak diapa-apain. Nah ini, jadi bukan cuma di sini doang masalah irigasi. Sementara di lain pihak kita dipaksa untuk mempertahankan lahan pertanian hijau berkelanjutan. Kalau alih fungsi di borgol dari baik bupatinya. Pan yang ngedesek mah kepala desa tadi juga. Udah nggak kepake ini Pak, lahannya udah bikin. Nah, jadi di sini problem kita. Makanya nanti kalau ada saya panggil dari Menteri BPN, Menteri Pertanian, kalau ada kunjungan ke daerah, kita kasih tahu, Pak. Walaupun saya kasih tahu juga terakhir di Mau ada menteri kekeringan, saya sih sebenarnya pengen ngajaknya bukan ke Mau, pengen ngajak yang ke Keronjo, yang udah pada kering, rontang semua, udah nggak bisa ditanemin apa-apa. Tapi karena beliau datangnya dari bandara lebih dekat ke Mau, sama orang departemennya dicariin sawah yang masih pada hijau, akhirnya didatengin Mau. Saya bilang Mau ini Pak hanya sebagian kecil yang masih bisa bertahan di tengah musim kemarau. Kenapa? Ini pun memakai sebagian air-air dari galian pasir ilegal. Nah ini yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Kalau irigasi yang benernya itu habis semua. Kebetulan hari itu Cisadane udah kering karena pintu airnya rusak, jebol. Saya ajak juga, saya paksa, saya ajak ngelihat pintu air 10 di Cisadane. Nah ini yang terjadi.
Jadi ke depan 2016 ini saya dan Pak Kadis Bina Marga terus mengingatkan kementerian untuk segera turun mengatasi ini, atau kirim uangnya aja dah, kasih Kabupaten Tangerang hak kelolanya, kirimin uangnya dari pusat biar kita yang rapihin. Nah ini problem paling mendasar di urusan pertanian. Tadi di jembatan Kedaung, jembatan Kedaung kebetulan anggarannya anggaran provinsi, Pak Lurah. Anggaran provinsi yang ternyata dalam proses lelang, tender dan pelaksanaannya ada masalah hukum sekarang. Jadi sekarang sedang diawasi dulu oleh para aparat kejaksaan karena di sana ada masalah hukum. Selesai masalah hukumnya diputuskan nanti di pengadilan seperti apa baru akan dilanjutkan. Jadi mohon maaf, ini juga masalahnya kewenangan. Bukan APBD kabupaten nggak mau bangun di lokasi-lokasi tersebut. Tapi kalau ini bukan kewenangan kabupaten, jadi masalah buat kitanya. Betul, itu yang paling utama, masalah kewenangan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Termasuk jalanan di utara ini juga ada jalanan provinsi, jalan kabupaten. Kalau jalan negara, jalan raya Serang, itu jalan raya Serang, kalau rusak, hancur, yang kecelakaan udah puluhan orang, yang meninggal udah belasan, kabupaten nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa nerima omelan penduduk doang, omelan masyarakat. Soalnya kalau kita benerin, di penjara. Sama buat masyarakat, kita rapihin, tapi nggak ada surat pemberitahuan atau surat izinnya. Jadi masalah kita. Nah ini, negara emang lucu ya negara ini. Mendingan Mohan sama Nur jadi presiden sama wakil presidennya kalau begini terus mah, betul. Kemudian ini saya secara keseluruhan aja. Berikutnya adalah masalah infrastruktur, terutama jalan. Ini nanti ada Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya untuk bangunan sekolah dan lain sebagainya. Ini tentunya terus menjadi perhatian kita semua. Hanya memang ada beberapa ruas yang kalau tadi perlu pelebaran lebih dari 3 meter, nah kita perlu bicara ya. Untuk itu nanti ruas-ruas yang memang diperkirakan volumenya sudah meningkat perlu pelebaran, mari kita kaji sama-sama. Habis itu kita anggarkan untuk pelebaran. Kemudian masalah kesehatan, saya paham sekali. Yang kita sedang konsentrasikan adalah bagaimana menyempurnakan puskesmas yang ada di sini. Jadi kalau dibilang jauh juga sebetulnya emang nggak jauh-jauh amat dari Kemiri ke Belaraja. Emang pakai tiket pesawat? Enggak, Pak. Emang jalanannya masih pada hancur, lebur? Enggak juga. Palingan guys setengah jam nyampe. Sejauh-jauhnya gitu. Atau paling jauh 2 jam dah. Katakan dah 2 jam dah nyampe ke RSU Belaraja gitu. Pakai macet, pakai segala macam. Tapi yang paling penting bagaimana nanti puskesmas kita sekarang ini secara bertahap sedang kita pilih mana yang puskesmas yang akan kita tingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Problemnya adalah bukan cuma puskesmasnya doang, SDM-nya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak dokter udah jangan jauh-jauh kerjanya di mana-mana. Udah di sini di Kabupaten Tangerang butuh dokter banyak benar. Termasuk RSUD Belaraja. Bukan cuma ruangannya aja. Jadi mudah-mudahan akhir tahun gedung yang baru bisa dipakai. Kita akan terus menambah fasilitas yang ada di RSUD Belaraja. Jadi kalau sekarang mohon maaf karena terpaksa harus bukan dibuang Pak Kades ya, dirujuk ke RSU Tangerang Kota. Dan itu juga dirujuk hanya untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa ditangani oleh RSUD Belaraja. Kalau yang sudah parah harus ke RSU Tangerang Kota yang ada mesin-mesinnya di sana, ya tentunya harus di sana. Sekarang ini problem masalah rumah sakit puskesmas adalah para peserta BPJS yang masyarakat. Sekarang ini BPJS banyak benar. Jadi masyarakat ingat sama BPJS kalau sakit.
Kalau bayar sebulan 2 bulan begitu udah sehat bohong, lupa. Ntar sakit lagi baru ingat lagi BPJS-nya. Sama rumah sakit kalau BPJS tidak bayar berapa bulan, Bu Dokter? 3 bulan, 6 bulan ya. Disuruh dipending dulu. Begitu BPJS yang dipending, yang diomelin siapa? Ibu direktur rumah sakit. Saya peserta BPJS nggak diurusin sama negara, sama direktur, sama dokter di rumah sakit nggak diurusin. Bener, bukan nggak diurusin, aturannya. Diurusin dulu nggak apa-apa, tapi bayar BPJS-nya. Silahkan. Nah ini perlu juga, ya ibu-ibu ya. Ingat kalau yang udah peserta BPJS bayar. Jangan pas sakit, ntar justru akhirnya tambah repot. Sakitnya kalau siang nggak apa-apa, banyak yang masih buka. Kalau udah malam, BPJS-nya belum dibayar-bayar. Rumah sakit terpaksa ibu harus bayar lagi rumah sakitnya. Karena kalau rumah sakit masukin program BPJS, salah lagi nantinya. Ya, nah ini masalah kesehatan. Begitu juga nanti di puskesmas. Saya ini mohon maaf, ini pengalaman. Pak Bupati kok bisa tahu pengalaman? Masuk ke rumah sakit umum yang Siloam, ada ibu-ibu 2 ngomel sama dokter di situ. Karena ibunya yang udah tua renta, sudah dirawat, ya, sudah diobatin, tapi mereka pengen dirawat di rumah sakit, nginep. Kata dokter, Bu, ini mah bisa pulang. Enggak, ibu saya sakitnya parah. Ini bukan sakit mah, sakit jantung. Kata dokternya, bukan Bu, ini sakit mah. Enggak katanya, kalau pulang dia meninggal siapa yang tanggung jawab dokter? Lalu, ini yang nganterinnya nih, nyerocos saja. Iya, pan yang belajar jadi dokter mah dokternya, bukan yang nganter. Bener gak? Ibu nanti tunggu dulu ibunya sampai sadar, 2-3 jam lagi baru bawa pulang. Karena di sini tidak diperlukan untuk dirawat. Enggak pengen dirawat. Datang saya, Pak Bupati, saya warga mengadu sama Pak Bupati. Ini rumah sakit enggak menangani pasiennya dengan baik. Panggil dokternya semua sini, ayo. Ini rumah sakit swasta padahal ini. Sini dokter, ada apa ini? Pak, ini sakit mah. Sakit mah, nanti 2-3 jam lagi setelah obatnya bereaksi, udah sembuh, dia boleh pulang karena nggak perlu dirawat. Pasien BPJS dok, pasien BPJS. Terus ya sudah, kalau dia udah sembuh pulang. Cuman sekarang anak-anaknya nggak mau dia dibawa pulang karena anaknya bilang ini sakit jantung. Pan saya jadi nengok lagi ke anaknya, Bu, ini bukan sakit jantung, ini sakit mah. Enggak Pak, ini sakit jantung. Ya sudah kalau gitu, kalau memang mau dirawat gimana dok? Minta permohonan dari keluarganya untuk dirawat ibunya. Bikin, nggak mau Pak. Ji, kata saya, bagaimana ini Bu, atau bikin atau permohonannya? Nggak mau, ini mah kewajiban dokter untuk dirawat. Ya sudah, kalau gitu Bupati dah yang bikinin. Ya dah Pak. Ya udah, Bupati yang bikinin nih surat permohonan dirawat. Nah, biar dirawat. Udah beres. Apalagi Bu? Ini pokoknya kalau nanti dirawat, saya mau sesuai dengan BPJS. Iya, saya tulisin lagi. Udah. Baik, Ibu, kalau gitu saya minta KTP-nya di mana, alamatnya. Ya udah nih Pak, dikasih. Begitu dikasih alamatnya di kota Tangerang, di perbatasan kota Bumi. Kata saya, Bu, atau ini mah Ibu anak warganya Pak Arif, bukan Pak Jaki. Iya Pak, tapi kan ini Siloamnya di Kabupaten Tangerang katanya. Jadi punya kewenangan Bapak juga. Masya Allah, kata saya. Nah ini masalah saya paham kalau keluarga kita ada yang sakit, kita pengen semuanya ditangani dengan baik, ditangani dengan cepat oleh petugas. Tapi ada beberapa kasus memang, yang pertama mungkin alatnya kurang, dokternya nggak ada, atau bahkan sudah terlanjur parah. Nah ini ada beberapa hal juga. Memang saya paham karena kita banyak sekali kekurangan peralatan, sarana prasarana, terutama untuk masalah kesehatan ini. Apalagi SDM, dokter-dokter kita pada kurang Bu, Pak. Udah mah kurang, terus pada pindah ke tempat yang gajinya gede. Jadi ini sebentar lagi mungkin lagi disusun juga bagaimana insentifnya biar jangan pada pindah. Nah ini masalah kesehatan, ya. Tapi tolong
jangan putus asa. Ini kader-kader kesehatan, kader-kader posyandu terus bergerak. Nanti mudah-mudahan kita konsepin tahun depan bagaimana caranya juga nanti. Karena ini menyangkut masalah kesehatan santrinya, begitu juga dengan kesehatan lingkungannya. Ya, insya Allah semuanya dibantu, tapi bertahap ini nggak bisa. Karena pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, alhamdulillah luar biasa banyaknya. Kemudian masalah KTP dan kartu keluarga, Pak Kades, benar ini. Karena belangkonya masih banyak kekurangan dikirim dari pemerintah pusat. Saya seperti tadi, pengennya mah baik. Kalau saya bikinin belangko Kabupaten Tangerang, salah. Terpaksa kudu nunggu belangkonya dari pusat. Dari pusat kebutuhan kita 128.000 yang udah antri KTP. Dikirimin cuman 40.000. Jadi masih ada 80.000 lebih yang masih ngantri KTP dan KK. Nah ini problem juga buat kita. Bukan saya mau melempar tanggung jawab, nggak ada. Tapi untuk sementara inilah kondisinya. Ya, mudah-mudahan dari pusat nanti bisa dikirim. Begitu belangkonya ada langsung jadi. Cuman sekali lagi di bawah nih, saya percaya kalau kepala desanya mah kerja. Ini yang di bawahnya nih, aparat-aparatnya nih. Jangan ada yang bikin tarif ini. Belangko KTP mau cepet, KTP-nya lewat jalan tol harganya sekian. Lewat jalan arteri harganya sekian. Kalau lewat jalan biasa harganya insya Allah jadi. Nih aparat yang di bawah nih, mau yang magang, mau yang honor, sama soalnya bajunya coklat. Rakyat makan nggak ngerti, dia honor, dia magang, dia belaga jadi pegawai gitu. Bajunya coklat sama. Begitu dia datang minta tolong bikinin KTP, pego. Dijamin sebulan jadi. Waduh. Ayo. Akhirnya keluar uang masyarakatnya. Begitu keluar uang diurusin sebulan nggak jadi, 2 bulan nggak jadi, 3 bulan nggak jadi. Yang diomelin siapa? Camat sama kepala desanya. Padahal cecurutnya yang ngambil duit. Bener. Kudu tegas juga ini camat sama kepala desa. Kalau ada cecurut yang begitu kudu dicepret. Nah, sering pengaduan sampai bupati. Pak Bupati, saya sekeluarga bikin KTP 4 KTP, biayanya 600.000. Sampai sekarang nggak jelas. Masya Allah saya bilang. Cari. Saya suruh cari camatnya siapa yang ngambil duitnya. Kalau ada yang ngambil duitnya copotin itunya, pecat aja, jangan deket-deket kantor kecamatan lagi, jangan pakai baju seragam coklat. Ya, setuju ya? Jadi Bapak Ibu jangan mau kalau ditarifin ngadu sama bupati sini biar cariin cecurutnya, biar kita jepret. Ini KTP mohon maaf, untuk sabar dulu karena memang keterbatasan belangko yang dari pemerintah pusat. Untuk yang terakhir, kawasan padat kumuh dan miskin, kawasan ini siapa namanya Trisno, kawasan nelayan ini juga kan sebetulnya bangunan liar. Kita lagi pikirin bagaimana caranya menata mereka agar mereka bisa hidup layak. Tapi kita kepala desa jangan membiarkan sesuatu yang salah. Mulai dari 1, 2, 3 kita diamin aja. Akhirnya begitu udah 200 bingung mindahinnya. Begitu ada 1, 2, 3 sapu, nggak boleh. Ya. Tapi kalau udah ketelanjuran seperti ini, kita semuanya harus mikirin bagaimana caranya merelokasi mereka. Pengen kabupaten juga malu, saya juga kalau ada orang pusat masih ada yang kumuh-kumuh begitu, malu. Tapi kalau kita mau gusur, mereka nongol ham, him, hum, belum LSM, belum wartawan bodrek. Wah, bener. Iya. Ini yang bodrek-bodrek minta itunya, keterangannya, surat tugasnya, KTA-nya, korannya apa, jangan koran-koran Tempo semua. Tempo hari nongol, Tempo hari mati. Ya.
Ini kalau udah datang aja nih, kalau udah ada kepala sekolah nggak di sini, kalau udah bagian bos pada turun, bayu banyak itu, antri, ADD turun pada ngeriung semua datang, bener. Yang dari Jakarta Timur lah, dari Bekasi apa segala macam, sediain aja baygon, semprotin kalau pada datang, kayak begitu ya. Jadi tanya, mana surat tugasnya, mana kartu PWI-nya, mana kartu reporternya. Kalau nggak ada, nggak usah dilayanin, apalagi minta-minta duit, nggak usah dilayanin, udah sediain aja baygon, mau disemprot, mau diminum gitu, terserah. Setuju? Ya, setuju. Cuman jangan badung kepala desa juga. Uang ADD-nya jangan dipakai yang nggak bener, pakai yang bener semua, ya. Jangan pakai ngukur malamnya Jakarta itu uang ADD. Kalau pakai ngukur malamnya Jakarta mah nggak bakal keukur. Udah. Iya, belum yang pada narik kabel melulu malam-malam. Arti narik kabel malam-malam. Ih, kalau narik kabelnya di masjid mah nggak apa-apa. Narik kabelnya di tempat gelap mah waduh. Iya. Alasan mempertahankan suara. Olah vokal. Nggak bakal begituan mah nggak bakal keukur uangnya, habis entar. Ya. Ini juga kepala desa nih, makanya mudah-mudahan kepala desa di sini benar-beneran tuh 24 jam kerjanya. Ya. Beneran 24 jam, jangan 6 jam di rumahnya, 12 jam di tempat lain. Jadi sekali lagi untuk apa namanya? Tadi kelewatan tuh, di mana tuh yang terakhir tuh? Raskin, oh iya, satu lagi. Untuk kawasan padat kumuh miskin nanti ada Bapeda yang beresin apa namanya MCK komunal, ada beberapa kumis. Tapi ini juga tolong nih Pak Kepala Desa, kalau udah dirapihin desanya dijaga. Ini mah kalau ada lomba desa aja 2-3 bulan rapi, brewet aja rapi semua, bersih semua desanya. Datang tim penilai, udah beres nilai, nungguin hasilnya. Begitu keluar hasilnya, menang apa kalah. Kalau menang diterusin bersihnya, kalau kalah bodolos lagi aja. Seminggu lagi saya datang, acak-acakan lagi aja. Nah ini kalau ada lomba desa, pertahankan yang udah bersih, yang udah dibangun oleh pemerintah daerah, tolong dijaga. Salurannya, jalan paving blocknya, irigasinya, tolong dijaga, dirawat sama masyarakatnya. Ya, program Gebrapa Kumis terus jalan nanti. Kawasan padat kumuh miskin mana lagi? Tapi yang benar-benar masyarakatnya punya bangunan, punya tanah hak dia. Kalau yang masih bangunan liar, terpaksa kita tinggalin dulu. Yang di pinggir sepadan sungai apa segala macam, mohon maaf, siapa suruh datang bikin bangunan di atas sungai? Jadi begitu pan kita. Makanya tadi kalau udah ada satu, tolong disapu dulu, jangan nunggu sampai 100, apalagi nunggu sampai 1000. Ya, gusur. Ya, gusur ntar pada datang lagi wartawan segala macam, TV. Wah. Nah, itu. Kemudian beras raskin. Saya juga ini kalau ada raskin yang tidak sesuai, foto, bikin laporan. Karena raskin itu nggak mampir ke kabupaten, nggak mampir ke Tiga Raksa, dari Bulog langsung, dari Dolok langsung dikirim ke Bapak Ibu semua. Yang dikirim ke Tiga Raksa cuma surat pemberitahuan utang raskin yang belum bayar nih, desa nih. Itu utangnya nggak ngelihat kepala desa baru, kepala desa lama, apa yang udah ganti, tetap aja ditulis nih utang raskin masih sekian M. Ya, jadi kalau memang raskinnya tidak sesuai, foto, kirim surat tembusan ke bupati, biar saya juga nerusin nanti. Jadi seperti itu raskinnya. Tapi tolong sekali lagi saya ngingetin, ini utangnya kudu dibayar. Kalau nggak ditagih-tagih terus utang raskin nih. Emang kalau mau dihapus mah dihapus aja, mendingan itu raskin lah daripada puyeng kita. Iya, 1.600 bener 1.600. Tapi kualitasnya seperti itu. Nah ini makanya, jadi sekali lagi kalau ada ditemukan seperti itu, tolong difoto, kirim ke saya nanti biar kita juga bisa menindaklanjuti. Baiklah, perilaku hidup sehat satu lagi.
tolong kalau udah dibangun, udah dirapihin, ada MCK komunal, ada IPAL dan lain sebagainya, tolong kalau ada yang bikin ini, mohon maaf ini mah saya ya, di salah satu kecamatan sini, bukan salah satu, ada 3 kecamatan nih, saya setiap muter ada saluran kecil doang, atasnya masih ada jamban. Nah ini nggak boleh, udah mending tuh saluran airnya banyak, Masya Allah itu. Habis gitu di ujung sana anak-anak kita pada main air, kecipak-kecipak. Nah, tolong kalau udah di atas ini udah dirapihin saluran, jambannya tuh robohin kepala desa. Setuju ya? Iya, jangan pada banyak itu yang koneng-koneng ngambang. Kalau warnanya kuning, kalau udah, nah, ini nih di kecamatan ini nih semua nih hampir, ya. Itu tolong kalau udah dibangun bersihin jambannya, nggak ada tuh, jangan. Apalagi yang dolbon, udah bukan waktunya ini, udah zaman milenium gitu. BlackBerry aja udah nyampe masuk kemana-mana, ke Mekar Baru aja BlackBerry itu, ya. Udah, jadi kalau sudah dibangun tolong jamban-jamban, terus pola hidup yang tidak sehat, mari kita sama-sama tinggalkan lagi, udah. Jangan balik lagi ke sana. Ini mas saya ngelihat apa namanya sawah kering, yang ada bukan, waduh, banyak ranjau, Masya Allah. Jalan kudu jingkit aja, kudu lihat kiri kanan. Ini mana lagi nih ranjau nih? Kalau ranjau punya keboon nggak apa-apa. Ranjau manusia kan repot kita. Ayo, apa nggak malu kepala desanya? Kalau bupati sampai nginjek ranjau orang di kampungnya, ayo. Makanya ibu-ibunya coba pengajian iya, kalau datang ibu bupati rapi iya, PKK-nya ada masih, tapi masih banyak jamban, atau malu. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tambahan dari Pak Sekda dan ex-KPD yang lain. Mudah-mudahan seluruh apa namanya permasalahan ini mudah-mudahan udah masuk semua ya di Musrenbang kecamatan ya Pak Camat ya, Bu Camat ya, Musrenbang desa apa segala macam. Nanti buatin skala prioritas, tolong biar kita nanti dari tim anggaran Kabupaten Tangerang bisa melihat bagaimana prioritas pembangunan yang ada di kecamatan masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Sekda. Cukup. Ini Cipta Karya Bina Marga, ada informasi? Kalau nggak silakan. Bupati mungkin saya akan menambahkan. Tadi disampaikan oleh kepala desa untuk pembuatan embung ya di Kemeri ya. Jadi untuk embung ini memang sudah dibuat FS-nya. Tinggal mungkin untuk pelaksanaannya kita tinggal menunggu nanti pembebasan tanah. Jadi kadang-kadang ini juga masih banyak terkendala masalah pembebasan tanah ya, dengan harga mungkin yang tidak wajar ya. Jadi masyarakat kebanyakan kalau pemerintah daerah akan melakukan kegiatan pembangunan, ini kadang-kadang juga harga tanahnya tidak sesuai dengan harga pasaran. Jadi tolong juga nanti Pak Kepala Desa untuk bisa membantu pemerintah daerah nanti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan embung yang memang diperlukan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kemeri. Kemudian juga untuk situ-situ memang Pak Bupati sudah menyampaikan menandatangani MOU antara Pak Bupati dengan Menteri PU ya. Jadi tinggal tindak lanjutnya dilakukan perjanjian atau perjanjian kerjasama dengan penandatanganan PKS. Namun di lapangan memang kita perlu dilakukan kegiatan pengukuran ulang karena luasan situ yang ada di data kementerian dengan luasan existingnya ini tidak sesuai. Jadi kalau Patrasana misalnya 262 hektar, kondisi fisik di lapangan sekarang sudah tinggal 162 hektar. Jadi ada selisih 100 hektar yang perlu dilakukan klarifikasi. Kemudian juga untuk tanggul Sungai Cimanceri ini sudah dibuatkan DED-nya di Kementerian PU karena sungai tadi disampaikan oleh Bupati, sungai kemudian juga saluran tersier, sekunder termasuk 3 situ masih merupakan kewenangan pusat. Sehingga pemerintah daerah juga sudah beberapa kali untuk bisa mengusulkan pembuatan tanggul
Kemudian juga ini sudah ada tindak lanjut dengan pembuatan DED dari Kementerian PU. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa segera dilakukan atau direalisasikan. Kemudian yang lainnya mungkin untuk jalan-jalan lingkungan termasuk di jalan kecamatan, insya Allah mungkin kalau sudah masuk di usulan F1 kecamatan, ini juga akan secara bertahap dianggarkan di APBD 2016 maupun juga kegiatan-kegiatan ABT dan sebagainya. Jadi itu mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita duduk sama-sama itu mau kita relokasi kemana mereka, ya karena itu kan kebanyakan bangunan liar. Digusur aja. Ya, gusur aja kalau digusur dan orang luar mah kalau sepakat digusur, ayo kita gusur bareng-bareng. Ya, buat kita rapihin. Sama tempat ini ada di Keronjo ini, di kita ini ada tempat wisata jarah. Ya, Pulau Cangkir. Nah, itu perlu kita bangun, kita rapihin, kita sama-sama kelola. Jangan sampai ada 2 apa 3 itu makamnya entar. Ya, itu aja yang TPI. Nanti saya udah bicara nih sama Cipta Karya, mudah-mudahan tahun depan bisa kita gambar untuk desain sama perumahan pemukimannya juga, nanti pengelolaan lingkungannya nanti sama Bapeda, biar 2017 bisa kita rapiin semua. Terima kasih. Ya, oke, makasih Pak Bupati. Ya. Mana kelompok nelayan Putra Bersama? Kami mau bersama. Ya. Ini bagus banget, dan harganya mahal ini, Pak. Bu, masih Bu. Oke. Wah, ini 2016 Tangerang hijau banget, banyak bibit. Maju 2016 ini. Ini bibit kalau aja ya, satu paket bibit toli aja Pak ya, campur-campur. Ya, kelompok taninya Tunas Karya, kami persilakan Pak Kadi. Ya, sesuai dengan pemerintah pusat Pak, dengan Poros Maritim Indonesia. Nah itu kalau Kabupaten Tangerang maritim pembangunan seperti apa Pak? Maritim apa ini? TPI tadi seperti TPI nelayan. Laut sebetulnya ada di pemerintah pusat. Kita sarana prasarana yang ada aja seperti misalkan tempat pelelangan ikan, ya. Tempat pelelangan ikan pun yang kelasnya itu kelas Kabupaten Tangerang. Jadi kalau tadi ada permohonan untuk rehab TPI, ini sudah kita catat nanti. Mudah-mudahan 2017 pelaksanaan fisiknya bisa terlaksana. Hanya memang di TPI Keronjo itu lingkungannya sudah banyak dihuni oleh bangunan-bangunan liar, itu yang perlu Antisipasi menjelang banjir gimana? Nah, antisipasi menjelang banjir. Ya, nanti selepas dari sini kita akan melihat ke situ Patrasana dan situ Garugan. Ya, yang sudah barang tentu yang kita lakukan adalah selalu mengingatkan kementerian. Pertama nih, untuk segera merevitalisasi situ-situ yang ada di Kabupaten Tangerang dan sungai-sungai juga irigasi. Yang kedua, apabila itu dalam perjalanan, apabila itu masih memakan waktu lama, mudah-mudahan minggu depan kita akan rapat musbida mencari solusi bagaimana kita bisa merehab atau menormalisasi situ-situ dan aliran sungai yang ada di Kabupaten Tangerang tanpa melanggar hukum. Itu yang kita mau lakukan. Nanti anggaran bisa CSR dan lain sebagainya. Pak, tentang rencana wacana perubahan RUPR dalam waktu dekat nih Pak untuk Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang jadwal untuk revisi tata ruang itu 2016. Ya, dan ini sekarang sedang digodok. Jadi draftnya seperti apa nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa hal, perluasan Bandara Soekarno-Hatta dan juga kebutuhan mengenai daerah perumahan pemukiman di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Itu aja yang jadi kuncinya. Ya. Jadi belum tentu semuanya juga. Mana? Ada lagi yang lain? Nggak ada.